Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u wa la yadfa'u wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melanjutkan rangkaian kajian sebelum berbuka yang diadakan di Masjid Abdillah Rabbani Residen ini. Dan pada hari ini insyaallah kita akan mengangkat tema tentang as-siyamu amma harramallah, yaitu menahan diri ataupun berpuasa dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini kita ambil dari kitab Syekh Abdul Razzaq Al-Badar, kitab beliau Maqalat Ramadaniyah. Kita mengetahui bahwasanya puasa itu adalah al-imsak. Secara bahasa, puasa itu adalah al-imsak. Semua orang yang menahan diri terhadap apa saja itu dinamakan puasa dalam bahasa. Berarti kalau ada orang tidak mau berbicara, dia kita namakan sedang berpuasa. Tidak mau makan, dia sedang berpuasa. Tidak mau tidur, sedang berpuasa. Tidak mau duduk, sedang berpuasa, dan lain sebagainya. Akan tetapi ini adalah ditinjau dari bahasa. Dan hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Siti Maryam ibnata Imran ketika beliau melahirkan Nabi Isa alaihissalam, kemudian membawakan ke kaumnya. Di saat itulah kaumnya banyak yang menghina beliau, menuduh beliau berzina. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Siti Maryam, fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli. Setiap kamu bertemu dengan seseorang, maka katakanlah kepada mereka ketika mereka bertanya, anak siapa ini? Dari mana ini? Kenapa kamu berzina? Dan lain sebagainya. Tidak usah kamu mengutarakan alasan, tapi bilanglah kepada mereka, inni nadhartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Aku bernadar kepada Allah yang Maha Rahman untuk berpuasa. Apa bentuk puasanya? Falan ukallimal yawma insiya. Aku tidak akan berbicara dengan seorang pun pada hari ini. Kemudian mereka terus mencerca dengan pertanyaan, maka beliau pun, Siti Maryam pun menunjukkan kepada bayi tersebut, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Intinya tanya sama dia yang akan menjawabnya. Nah, di sini dikatakan sauma, puasa. Puasa dari apa? Dari berbicara. Ini adalah puasa ditinjau secara bahasa. Adapun puasa yang ditinjau secara syariat, secara syar'i, yang mana kalau disebutkan kata-kata puasa secara mutlak tanpa diembel-embel dengan yang lain, maka itu semua bermakna adalah puasa secara syar'i atau secara fikih, yaitu menahan diri dari makan, minum, berhubungan suami istri, dan segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itulah yang dinamakan dengan puasa secara syar'i atau secara fikih. Nah, berarti tidak ada pensyariatan menahan diri dari selain puasa secara syar'i ini di dalam syariat kita. Tidak ada
model puasa selain yang telah disebut secara fikih di dalam syariat kita. Tidak ada. Bila Anda ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menahan diri dari selain yang tadi, maka itu tidak dianggap ibadah. Hal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini bisa menjadi jawaban dari kita terhadap orang-orang yang menuduh ataupun orang-orang yang melegalkan bid'ah dengan mengatakan sahabat juga ada yang berbuat bid'ah. Mereka menuduh Bilal bin Rabah melakukan bid'ah, yaitu salat wudu. Mereka menuduh, kalau nggak salah saya, Rabi' bin Husain, orang yang pertama melakukan salat sebelum dipenggal, sebelum dibunuh mati. Mereka mengatakan itu sahabat ada yang berbuat bid'ah, ngarang-ngarang ibadah. Itu tuduhan mereka untuk melegalkan perbuatan bid'ah mereka yang begitu banyak. Maka apa jawaban kita? Jawaban kita adalah tidak ada bid'ah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dalam proses pensyariatan. Apapun yang dilakukan oleh sahabat, begitu didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengiyakan, menyetujui, maka itu tidak kita namakan bid'ah. Kita namakan itulah takrir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menyetujui perbuatan mereka. Berarti itu adalah sunnah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah menyetujui perbuatan-perbuatan yang haram. Kemudian apabila mereka bertanya, emang pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat berbuat sesuatu dengan inisiatif sendiri, kemudian beliau melarangnya? Pernah. Yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah di Masjid Nabawi, kemudian melihat di luar ada seorang yang berdiri di terik matahari. Padahal beliau lihat di dalam masjid masih ada tempat yang teduh. Maka beliau pun bertanya, "Man hadza? Siapa ini?" Aneh, heran. Maka para sahabat pun menjawab, "Hadza Abu Israil. Ya Rasulullah, ini namanya Abu Israil. Dia bernadar tidak akan berdiri, tidak akan duduk. Dia bernadar tidak akan berbicara. Dia bernadar tidak akan berteduh. Dan dia bernadar akan berpuasa, maksudnya tidak makan dan minum. Dia melakukan itu karena dikatakan bernadar, itu tujuannya adalah ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ibadah. Karena ucapannya nadar. Orang bernadar itu tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau bernadar dengan cara model 4 hal ini. Berpuasa dari 4 hal ini. Maka apakah Rasulullah SAW kemudian menyetujui? Oh, enggak apa-apa, bagus sekali. Enggak. Rasulullah SAW pun mengatakan, murhu. Perintahkan dia untuk duduk, untuk berteduh, untuk berbicara. Adapun puasanya yang tidak makan dan minum, silahkan dilanjutkan. Fal yutimma saumahu. Murhu fal yajlis wal yastadhil wal yatakallam wal yutimma saumahu. Perintahkan dia untuk membatalkan semua yang dilakukan kecuali satu yang boleh puasanya, yaitu meninggalkan makan dan minum. Karena cuma inilah yang disyaratkan, yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW bagi yang ingin berpuasa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apabila ada seorang sahabat punya inisiatif mengarang-ngarang ibadah, maka Rasulullah SAW akan melarangnya. Kalau yang ini, kejadiannya dia sedang melakukan. Adapun kejadian yang 3 orang, yang kita tahu semua 3 orang yang berencana untuk menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara ada yang tidak mau tidur, bangun sholat malam terus, ada yang tidak akan menikah,
ada yang akan berpuasa terus, tidak akan pernah berbuka. Ini baru rencana, ketahuan sama Rasulullah dilarang. Kalau ini sudah dilakukan, dilarang oleh Rasulullah SAW untuk disuruh membatalkan. Nah ini, para ikhwah sekalian, kalau antum mendengar orang-orang yang berdalil bahwasanya bolehnya bid'ah, dengan alasan para sahabat ada yang berbuat bid'ah, contohnya Bilal bin Rabah, maka ketahuilah orang yang seperti ini, pertama mereka tidak paham usul fikih. Mereka tidak memahami usul fikih, yaitu dalil yang kedua, sunnah Rasulullah SAW. Apa definisi sunnah? Definisi sunnah adalah takrir Nabi. Di antara definisi sunnah adalah takrir Nabi SAW. Jadi apa yang disetujui oleh Rasulullah SAW, maka dia adalah sunnah beliau. Karena Rasulullah SAW tidak akan menyetujui perbuatan-perbuatan yang salah. Contohnya seperti yang tadi. Ibnu Hajar al-Asqalani ketika membawakan hadis ini di dalam Fathul Bari, beliau menyimpulkan dengan sebuah kesimpulan, wa hadza yadullu ala anna al-imsaka 'anil mubahat laisa biqurbah atau laisa bita'ah. Ini menunjukkan bahwasanya menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang mubah. Yang tadi tidak mau duduk mubah, tidak mau berdiri mubah. Tidak mau berteduh mubah, silahkan. Tapi kalau ditujukan untuk ibadah itu tidak boleh. Karena itu bukan bentuk ibadah. Orang tidak mau makan daging karena ada kolesterol. Silahkan. Tapi kalau tidak mau makan daging dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh sampai Anda bisa membawakan dalil. Ada orang tidak mau tidur karena begadang suatu hal. Silahkan. Tapi kalau Anda tidak mau tidur, tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu harus ada dalil yang lain. Anda tidak mau duduk karena mau olahraga, silahkan. Tapi Anda tidak mau duduk, ingin beribadah kepada Allah dengan cara berdiri, ini perlu dalil, tidak boleh dikarang-karang. Nah inilah ya ikhwah sekalian, apa bentuk menahan diri dalam berpuasa. Tidak semua menahan diri itu adalah berpuasa, namun untuk syariat kita khusus menahan diri dari yang membatalkan puasa. Nah, kalau kita lihat yang membatalkan puasa ini, dia adalah amalan-amalan yang mubah di luar bulan Ramadan. Makan, minum, berhubungan suami istri, perbuatan yang mubah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita di bulan Ramadan yang diwajibkan berpuasa untuk menahan diri dari hal-hal ini, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita lihat, puasa yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang mubah. Yang pada asalnya boleh kita lakukan seenaknya kita. Akan tetapi untuk tujuan ibadah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarangnya di waktu tertentu dengan niat tertentu. Inilah yang dinamakan dengan puasa menurut syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apabila demikian, kita karena dorongan perintah Allah, karena berdorongan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ringan rasanya bagi diri kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya mubah di luar bulan Ramadan ataupun mubah setelah ketika waktu berbuka. Tapi kenapa ringan bagi kita mengamalkannya? Ini yang dinamakan dengan tekad ataupun niat. Antum yang mungkin sudah mau overweight, ya, tubuhnya sudah mulai mekar. Kira-kira antum akan membiarkan tubuh antum seperti itu terus, atau antum ingin menjadi ideal badannya? Terserah, itu pilihan ya, pilihan. Ada seorang teman saya, dia itu mungkin sudah hampir 200 kilo. Namun, intinya kalau celananya setelah dia kurus kembali itu dia nggak bisa disumbangkan ke orang lain, nggak bisa, nggak ada yang bisa.
Setelah beberapa tahun saya lihat ternyata dia kurus sebesar saya. Saya tanya, kok bisa? Ustadz, Ana sudah divonis oleh dokter bisa mati sambil tidur. Bisa mati sedang tidur. Yaitu paru-paru Ana ataupun nggak bisa, paru-paru Ana akan menyempit dan bagaimana terusnya bisa mati sedang tidur. Dan Ana sudah diperintahkan untuk pasang ring. Kecuali kamu diet. Kemudian dia pun memilih untuk diet. Nggak mau pasang ring. Ring di jantung. Dia mencoba diet beberapa diet. Diet keto, diet ini. Ribet katanya. Namun akhirnya dia dapatkan salah satu diet yaitu tidak makan tepung-tepung dan tidak makan nasi. Udah cukup. Buah-buahan, daging, ikan, nggak apa-apa. Nggak makan nasi. Berhasil. Kurus. Ana bilang ke dia, Pak, saya juga mau seperti itu. Cuma saya sampai sekarang tidak bisa meninggalkan nasi. Tetap harus makan nasi walaupun sedikit. Ana di Saudi pernah mencoba mau makan 3 kali makan roti. Perutnya penuh, tapi lapar. Terpaksa harus beli nasi, 1-2 suap, sudah tidak lapar lagi. Apa kata-kata dia yang terngiang pada saya? Ustadz, lapar itu bukan di perut, lapar itu di sini. Lapar itu bukan di perut, lapar itu di otak kita. Buktinya Ustadz, antum kalau sahur niat berpuasa besok, maka antum jam 10, jam 12 nggak akan lapar. Karena antum sudah berniat, tekad berpuasa. Tapi kalau antum nggak niat berpuasa, jam 7 mau makan. Kenapa? Tekad ataupun niat. Nah, inilah yang bisa membuat kita berhasil meninggalkan sesuatu, yaitu adanya dorongan. Dorongan apa itu? Niat. Dan dorongan untuk berpuasa, Rasulullah SAW sudah mengatakan, Man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dorongannya adalah iman kepada Allah, bukan gara-gara yang lain. Kemudian ihtisaban, cari pahala dari Allah, bukan dari yang lain. Jadi kalau kita dorongan kita puasa gara-gara dilihat oleh orang lain, begitu nggak dilihat oleh orang lain, kita akan membatalkan puasa. Dorongan puasa kita gara-gara suatu hal itu tidak kita raih, maka kita tidak akan berpuasa. Tapi kalau dorongan puasa kita karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala Allah itu di akhirat, maka akan ringan bagi kita berpuasa. Hal ini pernah Ana sampaikan kepada ayah Ana almarhum. Ayah Ana perokok berat. Kalau rokok seperti kereta api, nggak putus-putus, gerbongnya itu nggak putus-putus itu. Dan ayah Ana tahu Ana mengharamkan rokok, Ana menyatakan rokok itu haram, walaupun Ana tidak pernah di depan wajah Ana mengatakan, ayah, rokok itu haram, nggak pernah. Tapi ayah Ana tahu. Makanya kalau ayah Ana suruh beli rokok lewat adik Ana, bukan lewat Ana. Nggak tahu kalau disuruh sama Ana sampai nggak bisa bayang. Kalau Ana disuruh beli rokok, kira-kira Ana beli apa gitu. Nah, kapan ayah Ana berhenti merokok? Ketika Ana masih di Madinah, ayah Ana mendapatkan kursi untuk berhaji tahun depan. Kemudian tahun depan, di tahun ini misalnya, di tahun ini ada haji, tahun depan adalah giliran haji ayah Ana, di tahun ini yang haji adalah paman Ana. Paman Ana cuma sanggup melakukan haji ke Arafah tok. Yang lain diwakilkan oleh orang lain. Lempar jumrah diwakilkan oleh orang lain. Kalau tawaf ifadah memang harus berangkat, tapi didorong dengan kursi roda. Ana sampaikan ke ayah Ana SMS, zaman dulu belum ada WhatsApp. Ayah, ini paman, kata bibi, paman ini gara-gara banyak rokok, akhirnya nggak kuat dalam perjalanan ibadah haji. Cuma bisa Arafah, tawaf, yang lain diwakilkan oleh orang lain. Lempar jumrah diwakilkan oleh orang lain. Ayah, Yasir nasihatin, karena ayah tahun depan mau haji, ayah tinggalkan rokok. Dengan tujuan adalah biar bisa haji dengan sempurna dilakukan semuanya. Tolong ayah tinggalkan rokok, karena berniat, karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayah bisa meninggalkan rokok di siang hari bulan Ramadan, karena
dorongan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu aja udah. Ayah anda nggak balas apa-apa. Maka ketika anak pulang liburannya, liburan musim panas, Juni, Juli itu, anak lihat ayah anda nggak merokok lagi, Masya Allah. Anak nggak pernah dakwahi, anak nggak pernah ngelarang, ayah anda tahu anak mengharamkan, dan cukup dengan satu kata itu aja, meninggalkan rokok. Makanya kalau ada teman-teman yang bertanya, Ustaz bagaimana cara agar ayah anak tidak merokok lagi, maka anak katakan itu semua adalah inisiatif antum sendiri. Yang penting antum tahu rokok haram, antum kenal ayah antum bagaimana, apa kesukaannya, bagaimana cara mendekatinya, silakan dekati dengan inisiatif antum sendiri. Apakah antum kemudian rokoknya antum pasangi mercon di dalam, kan nggak tahu. Wallah alam mungkin saja gitu itu kan, biar terkejut. Nah, jadi kenapa mereka bisa ringan meninggalkan sesuatu yang kesukaan mereka, yang kata mereka, saya kalau nggak ngerokok itu nggak bisa nyangkul. Jadi kekuatan saya dari rokok. Saya kalau nggak ngerokok nggak bisa kerja, nggak bisa ngarit. Ini sulit ini gini. Saya kalau nggak ngerokok saya nggak bisa jahit. Tapi di bulan Ramadan dia bisa menyelesaikan nyangkulnya, bisa menyelesaikan orderan baju dia, tapi tidak merokok. Walaupun nanti ketika berbuka 3 bungkus ya. Yang jelas dia bisa meninggalkan ketika siang hari, karena apa kira-kira? Kok bisa jalan? Dorongan iman. Dia tahu bahwasanya Allah melarang merokok di siang hari ini. Dan dia rela terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Inilah yang bisa membuat dia ringan meninggalkan sesuatu. Nah, ini kalau kita bawa kepada meninggalkan sesuatu yang mubah sebenarnya. Tapi atas dorongan iman kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi ringan bagi kita. Contoh lain kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang-orang yang menahan diri tidak misalnya orang-orang yang mau sukses itu, menahan diri tidak mau beli-beli dulu barang-barang mewah. Karena masih dalam proses awal-awal bisnis. Seperti itu kan kalau motivator mengatakan, kalau ada masih proses memulai bisnis, tolong tahan diri dari beli-beli barang mewah dulu. Orang yang pernah ada berita yang memuji seorang anak yang mau tes entah CPNS, entah secaba, entah catam, lupa saya, yang dia membawa bekal nasi putih cuma ikan satu. Jadi dia menahan diri dari berfoya-foya dulu demi meraih sebuah cita-cita. Itu mendapat pujian dari orang banyak. Nah, seperti ini juga kita sedang menahan diri dari sesuatu yang mubah untuk meraih sebuah cita-cita, yaitu surga. Gelar takwa yang akan diberikan surga kepada mereka. Maka kalau yang di situ orang pantas untuk dipuji, maka kita di sini akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita lihat tinjauan dari meninggalkan sesuatu yang mubah. Nah, bagaimana dengan meninggalkan sesuatu yang haram? Maka dapat kita katakan, apabila yang mubah saja kita mau meninggalkan karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah Allah, maka yang haram lebih pantas bagi kita untuk meninggalkannya. Nah, marilah kita kemudian di sini kita melihat apa sih yang harus kita munculkan dalam diri kita, dorongan untuk meninggalkan maksiat. Agar mudah bagi kita untuk meninggalkan maksiat. Kita sudah tahu lah, maksiat itu dilarang, sudah tahu. Tapi terkadang kita tergoda untuk berbuat maksiat. Terus, apa sih kira-kira yang bisa menjadi alasan bagi kita untuk meninggalkan maksiat? Mari kita lihat beberapa hal di antaranya. Yang pertama adalah dengan kita meninggalkan maksiat,
kita bisa mengurangi saingan timbangan amal kebaikan kita. Kita tahu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya di hari kiamat nanti akan ada mizan, timbangan, dacing, yang dia mempunyai dua tempat. Yang di sini dua apa namanya ini? Dua sayap yang katanya. Yang di sini akan ditimbang amalan kebaikan, di sini ditimbang amalan kejelekan. Nah, untuk apa kita memperbanyak amalan-amalan kebaikan, tapi kita juga tetap akan memperbanyak amalan-amalan kejelekan. Yang kemudian ketika kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya ini ternyata lebih berat amalan kejelekan. Kan rugi akhirnya. Makanya di antara ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ketika membahas masalah hadis orang yang beramal kebaikan ditulis 10 kebaikan. Orang yang beramal kemaksiatan ditulis 1 kemaksiatan. Beliau mengatakan, celakalah orang yang bisa orang yang 10 bisa dikalahkan oleh 1. Bayangkan, 1 perbuatan soleh dibalas 10. Tapi 1 perbuatan kemaksiatan dibalas cuma 1 kejelekan. Tapi ketika ditimbang, kok kalah yang 10? Seharusnya 10 dengan 1 kan kalah 1 kalau ditimbang. Tapi kok bisa 10 dengan 1 kalah yang 10? Karena ternyata amalan kebaikan dia 1 kali, amalan kemaksiatan dia 20 kali. Sehingga ketika ditimbang ternyata kalah juga amalan kebaikan. Maka sangatlah rugi. Kita udah numpuk-numpuk amalan yang banyak, begitu ditimbang ternyata kalah juga amalan kebaikan kita. Maka di sini harus menjadi dorongan bagi kita untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa kita terdorong untuk meninggalkan kemaksiatan? Agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita ketika kita sudah tua nanti. Dengan kita meninggalkan kemaksiatan, kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga tubuh kita ketika kita sudah tua nanti. Disebutkan kisah seorang ulama bernama Abu Thayyib. Beliau seorang ulama Syafi'iyah. Beliau umurnya 100 tahun lebih. Tapi segernya seperti anak muda. Suatu hari beliau pernah melompat di depan anak-anak muda, Allah alam melompat gara-gara apa. Maka anak-anak muda yang di sekitar itu kemudian teriak semuanya. Istilahnya apa dalam bahasa kita? Gak tahu diri udah tua masa lompat-lompat. Mungkin bahasa kita seperti itu. Apa kata beliau? Hadhil jawarih hafidnaha anil ma'asi indas sigari fahafidhahallahu indal kibari. Anggota tubuh saya ini sudah aku jaga sejak kecil dari perbuatan maksiat. Maka ketika aku sudah besar, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kelumpuhan ataupun kesakitan dan lain sebagainya. Ini dibawakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, kisah ini ketika beliau sedang mensyarah hadits ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga engkau. Jaga Allah dalam bentuk apa? Dalam bentuk menjaga syariat Allah, menjaga hukum-hukum Allah, menjaga untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Maka Allah akan menjaga kita. Di antara penjagaan Allah adalah menjaga tubuh kita. Bahkan disebut oleh Ibnu Rajab, sebagian ulama salaf, kalau melihat orang tua, renta, kemudian mengemis-ngemis, itu beliau ini akan dicurigai. Dulu waktu kecil, dulu waktu masih muda, ini suka maksiat. Wallahu ta'ala alam.
Ini perlu kita survei atau tidak, wallahu taala alam. Hah? Ini orang-orang kuat, orang-orang tidak kuat. Bukan gara-gara olahraga mereka kuat. Karena memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwah sekalian, kalau mau dijaga tubuh antum oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak perlu nge-gym. Karena herannya orang nge-gym itu, walaupun anak tidak melarang ya, itu olahraga itu. Giliran beratnya 20 kilo, 30 kilo. Wah. Tapi begitu ada temannya yang ngangkat galon, nggak dibantu. Kenapa ini? Temannya ngangkat galon berat, nggak dibantu. Akhi, kalau butuh bantuan bilang ya. Padahal ngangkat ini nggak ada pahala loh. Tapi ngangkat punya dia, ada hadis yang mengatakan itu dapat pahala. Kenapa nggak ngangkat itu dengan niat nge-gym? Allah Allah, mana lihat seperti itu. Fena. Lihat temannya ngangkat ini, ngangkat itu. Ustadznya ngangkat kursi dalam ujian. Ngangkat Ustadz ya? Iya. Ya, CS, cleaning service lagi ngangkat ini, ngangkat itu. Nggak dibantu sama dia. Dengan alasan, itu bukan kerjaan saya, bukan tugas saya. Tapi terus ngerjaan itu barbel. Siapa yang ngasih kerjaan antum untuk ngangkat barbel? Yakinilah bahwasanya kalau antum menjaga syariat Allah, antum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berpuasa, salat malam, zikir, Al-Qur'an, akan dijaga tubuh kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Yahfazillah yahfazka. Baik. Yang berikutnya adalah kenapa dorongan kita untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena maksiat tersebut merupakan salah satu pencegah kita diterimanya amalan. Salah satu yang mencegah diterimanya amalan kita. Hal itu yang dapat langsung kita lihat dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam puasa. Man lam yada' qaulaz zuri wal jahla wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak mau meninggalkan ucapan kebohongan ataupun perbuatan yang mengganggu orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan butuh terhadap puasa dia yang hanya meninggalkan makan dan minum saja. Rubba sha'imin, banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa yang tidak dia dapatkan pahala, yang tidak dia dapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Berarti nggak ada pahala. Kenapa nggak ada pahala? Gara-gara dia melakukan maksiat, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ketika sedang berpuasa. Nggak ada gunanya. Berarti ini menunjukkan bahwasanya mengamalkan kemaksiatan merupakan sebab untuk tertolaknya amalan kebaikan kita. Maka dari sini kita harus terdorong untuk meninggalkan maksiat agar dosa kita, agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dorongan yang lain yaitu yang berhubungan dengan dosa sesama manusia, yaitu tentang kezaliman. Dosa kepada sesama manusia itu menzolimi orang lain. Baik menzolimi fisiknya, menzolimi nama baiknya, menzolimi hartanya, menzolimi keluarganya, asal segala bentuk kezaliman kepada orang lain, maka ini akan menyebabkan dia menjadi orang pailit di hari kiamat. Nah, dia memang banyak berbuat ketaatan, banyak berbuat amalan-amalan soleh. Tapi gara-gara dia banyak menzolimi orang lain, amalan soleh ini tidak akan berguna di hari kiamat dia nanti. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disebutkan, dipuji di depan beliau seorang wanita
yang banyak sholat malam, maksudnya sholat sunat, yang banyak berpuasa sunat, dan banyak bersedekah. Akan tapi satu kesalahan dia ya Rasulullah, fi lisaniha badha tu'dhi jiranaha. Lisannya ini jelek. Dia menyakiti tetangga-tetangganya. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah akan dijawab seperti misalnya kita, oh enggak apa-apa. Nah, kan banyak puasa, kan banyak amalan soleh. Nanti akan ditutupi dengan amalan kejelekan ini dengan amalan soleh. Tidak, Rasulullah tidak menjawab seperti itu. Rasulullah SAW menjawab, la khaira fiha hiya finnar. Enggak ada kebaikan perempuan itu. Dia di neraka nanti. Bayangkan, ini bukan orang yang bukan orang yang bermaksiat tok, tapi dia punya kebaikan, punya kemaksiatan. Rasulullah SAW di sini fi makani tahdzir, dalam posisi sedang memperingatkan. Dan yang namanya memperingatkan ya ikhwah harus secara tegas. Nggak boleh kita dalam hal peringatan itu sedang mempertimbang-timbangkan. Contohnya misalnya ya, dikatakan oleh para ulama itu, bahwasanya dalil-dalil yang menunjukkan, dalil-dalil ancaman itu harus diletakkan pada proporsinya. Contoh, misalnya ya, antum ada orang sedang mengadu kepada antum bahwasanya dia kerjanya dalam hal ribawi. Kerja dia dalam amalan-amalan riba. Apa yang akan antum nasihati? Apakah antum akan mengatakan, Pak, memang riba itu emang haram, Pak. Tapi ya Bapak, perbanyaklah tahajud, Pak. Perbanyak tahajud, perbanyak zikir, perbanyak puasa sunat, perbanyak baca Al-Quran, berbanyak sedekah. Ya nanti mungkin di akhirat nanti, ya semoga di akhirat nanti Bapak akan timbangan amalannya lebih banyak daripada. Enggak seperti itu. Dan enggak boleh seperti itu. Karena kita seperti akan meletakkan dalil itu untuk meremehkan sebuah dosa. Kita harusnya mempertegas sesuatu. Enggak boleh, Pak. Bapak haram perbuatan ini. Bapak nanti akan dibangkitkan kesurupan. Bapak akan bermandi. Bapak seperti bermandikan dengan darah. Bapak seperti mengajak Allah SWT perang. Itu yang benar. Wah, saya ini orang yang zolim, yang ini. Ya Bapak banyak sedekah, nanti akan terhindari kezoliman. Pak, nggak boleh seperti itu. Nah, Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, dia nggak ada kebaikannya. Dia di neraka. Hanya gara-gara apa? Lisan. Nah, disebutkan juga wanita yang lain. Ya Rasulullah, ada seorang wanita, dia cuma sholat yang wajib saja, puasa yang wajib saja, ya, nggak ada harta untuk disedekahkan, tapi dia lisannya terjaga, tidak mengganggu orang lain. Kata Rasulullah SAW, yang ini yang di surga. Dan kita sudah tahu hadis yang menyebutkan bahwasanya orang yang pailit di hari kiamat nanti adalah orang yang bawa pahala sangat banyak. Ini bukan orang bermaksiat ya, orang yang banyak pahalanya. Satu gunung pahalanya. Berarti ibadahnya Masya Allah. Kalah kita semua mungkin. Cuma dia punya kezoliman. Pukul ini, ngambil harta ini, menyakiti hati ini, dan lain sebagainya. Ternyata ketika dibagikan kepada orang lain, habis pahalanya. Sehingga ketika habis pahalanya, kezoliman dia masih ada. Kebaikan dia yang diambil, ternyata kejelekan orang yang diberikan kepada dia sehingga dia dibawa masuk ke dalam neraka. Siapa dia? Dia orang bejat? Enggak, dia orang soleh. Dia orang banyak amalan sunnah. Tapi kok bisa seperti itu? Gara-gara ada kezoliman kepada orang lain. Dan dalam hal ini, kezoliman dalam hal ini, ikhwah sekalian, sebenarnya lebih berat daripada kita berbuat dosa kepada Allah. Kenapa? Kalau kita berbuat dosa kepada Allah di Indonesia,
kemudian kita datang ke Mekah, kita tobat di sana, umroh, kita tobat di depan Ka'bah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dimanapun kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang parahnya adalah berbuat dosa di Jakarta, maaf-maafannya di kampung. Kan mudik seperti itu, Pak ya. Berbuat dosanya di kota, di Surabaya, ngebully orang lain, ngezalimi orang lain. Kemudian agar kita suci, bersih semuanya, mari kita bermaaf-maafan. Maafnya di mana? Berbuat dosa di Surabaya, maaf-maafannya di Sragen. Lah Anda minta maaf sama siapa? Zolimnya sama siapa? Ini sebenarnya yang lebih berat. Kenapa lebih berat? Karena untuk hal ini kita harus minta maaf kepada orang yang bersangkutan langsung. Dan orang itu nggak bisa kita minta maaf di depan Ka'bah. Karena orangnya nggak ada di depan Ka'bah. Ini berat. Makanya saya sangat heran kalau ada orang minta maaf. Mohon maaf jika konvoi kami mengganggu perjalanan Anda. Baik, pertanyaannya, kapan kita memaafkan? Karena menurut mereka, seakan-akan menurut mereka, yang penting saya sudah minta maaf. Loh, nggak seperti itu, bro. Meminta maaf itu baru berlaku kalau dimaafkan. Maaf, jalan ditutup, ada acara. Jalan milik umum, semua orang berhak jalan. Dipasang terop, ada acara walimahan, mohon maaf, jalan ditutup, ada acara. Pertanyaan, sudah saya maafkan atau belum? Saya yang lewat. Ya Allah, langsung tunjuk. Enggak sama kan? Ya Allah, saya tuntut di akhirat nanti ya. Kan saya sudah minta maaf. Enggak seperti itu. Kalau cuma sekedar saya sudah minta maaf, maka koruptor itu benar semua sudah. Koruptor itu kalau sudah ketangkap kan, saya mohon maaf kepada seluruh warga Indonesia. Tentu maafkan, Anda enggak. Anda tuntut di akhirat, dapat pahala gratis kan? Dapat pahala gratis tanpa harus capek-capek, kita dapat pahala dari mereka-mereka yang korupsi mengambil hak kita. Nah, itu jadi nggak mudah. Makanya yang disebut oleh Rasulullah SAW yang pailit ini adalah yang berhubungan dosanya dengan orang lain. Kalau dengan Allah dosanya itu adalah innallaha la yaghfiru liman yasha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah bisa mengampuni dengan gratis. Karena Allah nggak butuh kepada pahala kita. Beda dengan orang. Di hari kiamat nanti kita akan mencari-cari pahala walaupun cuma sebesar biji darah. Siapa yang pernah zolimin saya ya? Biar nambah timbangan saya. Ayo tambah, tambah, tambah. Jadi kita di hari kiamat nanti nggak ada lagi maaf-maafan. Karena semua orang nuntut untuk melengkapi timbangannya. Kalau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah nggak butuh pahala kita. Allah akan memaafkan dengan begitu saja. Maka dalam hal ini yang dinamakan pailit oleh Rasulullah, yang dimisalkan bukan gara-gara banyak dosa kepada Allah, tapi banyak dosa kepada manusia. Karena minta maafnya itu sulit. Nah, jadi barang siapa yang punya kezaliman kepada orang lain, kata Rasulullah SAW, maka hendaklah dia minta maaf sebelum sampai hari kiamat yang di sana tidak ada lagi dinar dan dirham. Dia bisa bayar lagi. Para sahabat nanya, ya Rasulullah, walaupun yang dizolimi itu sedikit kecil ya Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, walau kana qadiban min arak. Walaupun yang kamu zolimi itu adalah hanya kayu arak, kayu siwak yang harganya 1 real. Pada zaman kita harganya 1 real 4.000 rupiah, dulu 2.500. Yang seperti ini aja kata Rasulullah SAW akan ada yang menuntut di hari kiamat nanti. Jadi bukan masalah kecil atau tidak, tapi semuanya akan dituntut oleh mereka yang kita zolimi. Nah, sudah? Baik, inilah ya ikhwas sekalian, kesimpulan dari perbuatan dari kajian kita pada sore hari ini adalah sebagaimana kita ringan bagi kita karena dorongan keiman kepada Allah Subhanahu wa taala, tekad yang kuat untuk melaksanakan ibadah, ringan bagi kita untuk mengamalkan puasa, meninggalkan yang mubah, maka pasanglah niat yang lebih kuat lagi untuk meninggalkan kemaksiatan. Karena lebih parah, kalau akibatnya ini bisa lebih parah daripada hanya sekedar meninggalkan yang perbuatan-perbuatan yang mubah. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.